Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast, yaitu Poppy yang memiliki podcast yang khusus dengan bidang psikologi. Nah, kenapa bidang psikologi menjadi hal yang menarik untuk aku bikin dalam bentuk podcast ya? Karena banyak banget permintaan dari teman-teman untuk mengenal dunia psikologi serta mengenal kepribadian manusia lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Nah, untuk bicara mengenai kepribadian manusia yang begitu luasnya, begitu dalamnya, ya maka di sebelah saya ini saya panggil teman saya, sahabat saya, ya, survivor dari seseorang yang pernah mengalami gangguan kepribadian dan saat ini sudah meninggalkan persoalan-persoalan di waktu lalunya dan sudah berkembang dengan sangat optimal dan bisa menjadi dirinya sendiri, bahkan menghasilkan kreasi, potensi-potensi yang dimiliki itu udah benar-benar teraplikasi dan kreasi-kreasinya itu keren banget. Salah satu kreasinya adalah yang saya kenakan ini, cantik banget kan? Tuh, lihat dong bajunya. Bukan lagi tuh, lihat tuh, bagus banget deh bajunya, saya pakai, warnanya juga cantik banget. Ini adalah salah satu kreasinya dari Wella. Nama produknya adalah Joa, gitu loh. Nanti kita tanya-tanya ya, kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Produk Joa ini diambil dari kata apa sih? Kok tiba-tiba terpikir Joa, gitu loh. Nah, di sebelah saya ada Wella sudah datang di sini. Hai Wella. Hai. Wella, thank you ya sudah mau datang di sini dan aku bisa kenal produk kamu, bagus banget. Bagus nggak, Wel? Bagus banget. Bagus Pas banget ya. Karena yang ngerancang ini bilang muji-muji. Tapi beneran loh, ini bagus banget dan semua yang ditanyain aku sama tim aku nih katanya warnanya tuh matching banget sama kerudung dan lain-lain. Nah, ini Wella bisa sampai terpikiran mendesain sebuah produk seperti ini nih karena terinspirasi oleh apa sih, Wel? Terinspirasi sama apa ya? Ya dari kualitas hidup saya. Terus saya melihat apa namanya? Kayaknya saya butuh mencari katarsis gitu kan, katarsis yang positif, bisa menghasilkan positif, tuh seperti itu. Katarsis yang bisa menghasilkan dan positif itu tarik sebagai borderline ya buat teman-teman ya. Jadi pada saat kamu punya persoalan, kamu punya kekesalan atau kamu punya banyak pendaman pikiran-pikiran kamu, ide-ide liar kamu, terus kamu tidak bisa menyalurkan, maka butuh penyaluran yang disebut dengan katarsis. Pada saat emosi kamu yang penuh tersebut tidak tersalurkan ini, kalau tidak efeknya itu kalau didiemin aja itu bisa meledaknya kemana-mana. Nah, kalau kamu salurkan dengan hal yang positif, maka itu akan memberikan hasil kreasi yang dahsyat. Nah, dahsyat tersebut tidak hanya untuk produknya itu saja, tapi juga bisa mendapatkan penghasilan. Keren kan? Nah, itu tekanan yang dikelola sehingga bisa menghasilkan kreasi-kreasi. Nah, ini ada orang yang memiliki tekanan atau stres itu malahan pada saat memiliki stres sih makin loncat gitu loh. Nah, Wella adalah salah satu orang yang memiliki potensi yang bisa meloncat. Tapi sebelum bicara lebih lanjut lagi nih, Well, aku mau kasih reminder teman-teman siapakah Wella ya dari beberapa tayangan berikut ini. Saya Anastasia Wella Megarani. Saya memiliki 9 kepribadian. Saya pernah diobatkan sama orang tua saya, diobatkan ke alternatif, ke tempatnya orang pintar karena dianggap kesurupan, karena saya selalu berubah-ubah nama, selalu berubah-ubah sifat seperti itu karakternya. Terus akhirnya saya di situ benar-benar dihipnoterapi dan benar-benar ada diperlihatkan video-video yang memperlihatkan bahwa saya itu ngomong bahwa itu ada pribadi-pribadi dengan karakter-karakter yang berbeda-beda dan itu ada 9. Ada salah satu yang namanya Atin, jadi dia anak yang umur 9-10 tahun dan dia penggemar boneka, jadi kamar saya penuh banget dengan boneka dan dia mengaku bahwa sayalah yang beli boneka itu. Ada lagi yang bernama Bilqis, jadi Bilqis ini adalah sosok perempuan muslim, padahal saya Katolik. Jadi dia itu perempuan kira-kira umur 21 tahun dan dia pandai banget baca tulis Al-Quran.
satu lagi yang bernama Saraswati. Saraswati ini adalah penari. Saya juga menemukan barang-barang yang janggal di kamar saya, seperti alat-alat menarinya dia, sepatu high heels misalnya, dan baju-baju menarinya. Terus kemudian ada lagi Naura, dia adalah sosok pemarah. Nah, jadi kalau Naura ini kadangkala saya tiba-tiba ingat ada luka di beberapa bagian tubuh saya yang saya tidak tahu luka itu kenapa. Oke, nah Well, masih inget nggak zaman-zaman dahulu tuh Well, dimana kamu berusaha banget fight dari kondisi diri kamu yang belum begitu optimal seperti sekarang. Seperti apa tuh Well? Iya, ingat banget. Ingat Apapun banget per detailnya ingat banget, tapi saya sudah meninggalkan rasa-rasanya itu. Oke. Jadi saya sudah, saya bisa maintenance ini, saya bisa menghadapi ini dengan pikiran jernih saya gitu kan. Dengan tentu itu effortnya harus besar ya. Iya. Harus ada upaya besar untuk kita sendiri untuk mengenal diri kita, terus kemudian kita tahu bahwa kita masih berguna gitu. Ketika kita orang kalau lagi depresi atau lagi apa kan suka terpikir maaf kalau triggering ya, maksudnya pengen bunuh diri dan segala macamnya. Tapi ketika saya merasa gagal ketika bunuh diri, berarti saya merasa bahwa Tuhan masih ngasih saya hidup, itu berarti saya ada gunanya di dunia ini. Entah apa tapi saya masih berguna gitu. Ya mungkin inilah pencapaian saya sehari ini. Ya mungkin memang sederhana tapi buat saya itu prestasi. Banget. Gitu. Buat saya juga sebuah prestasi nih, dimana Wella bisa mengkreasikan dan memberikan produk yang luar biasa. Tapi kita ngobrol sedikit deh Well. Keadaan Indonesia ini tidak baik-baik saja sebenarnya dalam kondisi mental ya, gitu loh. Saya ngomong kayak gini tidak hanya Indonesia, tapi kita bicara dunia, gitu loh. Orang-orang bilang nggak kenapa-napa kok, nggak siapa bilang nggak kenapa-napa gitu. Coba inget deh pada saat kita dulu sebelum ada COVID, seperti apa kepribadian kita, perhatiin. Kemudian kita dihadapi oleh kondisi yang namanya COVID yang membuat banyak sekali orang panik, gitu loh. Panik banget di awal-awal. Kenapa saya ngomong ini, yang chatting ke saya nih teman-teman ya, yang chatting ke saya DM itu banyak banget, dan saya nggak mungkin lagi untuk bisa ngebales satu persatu. Jadi udah diem aja deh, nggak bisa apa-apa. Jadi udah Kak tolong bantu aku Kak, aku udah bener-bener overload. Ada yang pernah bahkan DM, Kak kakak belum bales, saya mau pergi nih Kak, saya mau ke Wisma Atlet. Aku tuh ngebalesnya udah lama gitu. Sekarang kan banyak banget Wisma Atlet mau ngapain, aku mau lompat. Nah itu pada saat awal-awal dan banyak banget gitu, nggak berhenti, dan itu remaja gitu ya. Nah jadi aku bilangin, kita nggak sedang baik-baik aja. Ini udah selesai kok COVID-nya. Tapi dampak daripada COVID tersebut terhadap mental itu juga mengalami persoalan tersendiri. Dari mana banyaknya orang yang curhat. Kalau saya indikatornya ini, banyak banget orang yang curhat. Setiap hari masuk tuh dari ribuan gitu loh, DM banyak banget gitu. Kemudian juga pada saat ke sekolah gitu kan, itu kayak guru BP yang cerita, itu banyak banget siswa-siswanya yang butuh penanganan khusus juga gitu loh, setelah mereka 2 tahun sekolah daring. Jadi dampak dari remaja yang ditahan di rumah itu juga sangat luar biasa. Kemudian kasus perceraian nih, divorce after COVID itu tinggi banget. Gitu. Jadi kita bisa ngeliat di pengadilan tinggi agama di misalnya Tiga Raksa, kemudian di Bekasi, di mana-mana tuh antrinya tuh lebih banyak. Jadi ternyata efeknya itu yang kita pikir bahwa kekacauan atau chaos itu terjadi secara physically karena kita begitu menjaga, namun di second layer tuh kadang-kadang diabaikan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita khusus nih ya. Kemudian setelah COVID selesai, masalah perekonomian menjadi persoalan. Kenapa? Karena daya beli orang dan pendapatan orang efek daripada COVID banyak yang tutup UMKM. Bener nggak sih? UMKM banyak yang tutup sehingga mereka bingung mau memiliki pendapatan. Makanya kayaknya kalau bicara mengenai hal yang berkaitan sama perekonomian sensitif banget jadinya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang sebelum COVID itu mengalami gangguan mental? Apa yang mereka lakukan pada saat mereka berusaha survive di 2 tahun pertama itu? Bisa nggak Wella ceritain?
pada saat awal-awal COVID itu memang kita itu sempat banyak teman-teman yang blackout ya. Artinya bahwa kita nggak tahu harus ngapain. Terus kemudian ya kalau untuk teman-teman yang memang kemudian dia ada apa ya, kan banyak yang anak-anak yang anxiety itu yang takut di keramaian tuh, mereka memang bisa diam di rumah. Tapi diam di rumah terus ngapain itu loh, itu yang mereka jadi bingung dan jadi masalah. Dan kemudian tidak ada akses yang bisa apa ya istilahnya untuk mendukung terapi yang dia jalani setiap bulannya atau apa, itu tidak ada akses awal-awal karena orang fokus dengan kesehatan fisik. Mau fasilitas kesehatannya, mau anggaran negaranya, dan semuanya itu fokusnya tuh ke kesehatan fisik. Gitu. Jadi emang kamu pernah mencoba atau teman-teman kita pernah nggak sih yang tiba-tiba pada saat dia butuh psikiater atau dia butuh rumah sakit tapi full gitu loh? Pernah. Ada yang curhat. Banyak yang gitu. Jadi teman-teman sebenarnya butuh gitu kan, butuh psikiater, butuh psikolog, dan susah menjangkaunya. Kalaupun ia dapat terus bagaimana gitu, kan susah juga. Terus beberapa bulan kemudian itu muncul tren baru, jadi kayak telemedicine. Telemedicine. Telemedicine itu kayak gimana? Telemedicine itu jadi konsultasi via telepon, nanti obatnya itu bisa dikirim gitu. Telemedicine. Kayak kita misalnya kena COVID kan, dokternya bisa langsung online, kemudian dikasih obat kan ya dari puskesmas. Ya, kayak gitu. Jadi itu di mental health juga ada telemedicine dengan psikiaternya masing-masing. Tapi masalahnya lagi, obatnya ini kan dikirim. Dikirimnya itu kan pasti via kurir. Ojol itu kan udah dikurangin gitu kan, dan banyak berkurang, banyak dirumahkan gitu kan. Nah akhirnya susah juga nih kita ngirimnya gimana, biayanya gimana, sedangkan banyak yang akhirnya tidak bekerja. Terus untuk klaim BPJS-nya gimana gitu. Itu jadi nggak bisa ya? Dapat dari BPJS dapat nggak sih? Sebenarnya ada yang dapat dari BPJS, tapi gimana cara klaimnya, kan kita harus itu kan agak susah ya. Jadi teman-teman itu repot. Ditambah lagi teman-teman yang tadinya bekerja, tadinya sekolah, tadinya kuliah, tadinya berkegiatan di luar, kemudian dirumahkan semua gitu kan. Terus secara otomatis penghasilannya pasti berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi gitu kan, karena dirumahkan. Atau ada yang kantornya baik, masih ada tunjangan, tapi kan tidak penuh gitu kan. Nah tapi mereka bingung mau ngapain, sedangkan warung makan pada tutup. Awal-awal itu ya. Ada jam malam, terus ada itu, terus mau bagaimana gitu kan. Akhirnya banyak timbul kecemasan, gimana nanti aku gimana aku nanti harus hidup, gimana harus gini. Akhirnya muncul gejala-gejala baru, gejala-gejala kecemasan yang baru. Tapi pemerintah pada saat itu belum siap dengan kondisi ini kan, belum siap dengan kondisi ini. Tapi panik soalnya dengan banyaknya korban jiwa. Dan juga anggarannya nggak ada ke sana. Semuanya dianggarkan untuk kesehatan fisik kan. Jadi terus akhirnya dengan kepanikan itu, dan sama, Bella juga nggak tahu harus ngapain gitu kan, karena terbatas, sangat terbatas. Ya kita bisanya hanya lewat WA, jadi setiap jadi kita tuh peer supportnya tuh ya lewat Zoom, lewat WA, dan itu jadi tren baru kan. Akhirnya rapat online, sampai konsultasi, saya aja konsultasi sama Mbak Poppy online kan. Bella lagi itu cerita, Mbak, ini ada orang yang mau ke rumah sakit jiwa, ya kan, mau minta obat dari psikiaternya. Ya udah, terus kenapa nggak berangkat ke sana, nggak ke rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwanya full, Mbak. Kayak gitu, aku sebagai gini, terus gimana ya? Sudah nih, sementara diriku juga nggak berani keluar gitu, ngerti nggak sih? Udah gitu ya udah, katanya full dengan orang-orang yang lagi berobat karena COVID itu, ingat nggak, Wel? Nah terus orang ini mau ngapain? Dia udah kecemasan tingkat tinggi, dia udah depresi dan kayaknya mau bunuh diri. Terus jadi gimana, Well? Dia mau bunuh diri. Jadinya nggak jadi, Mbak, kata dia. Nggak jadi bunuh diri. Kita bukan ketawa karena apa? Artinya ngerti nggak sih? Sebenarnya orang pengen didengarkan curhatannya, tapi karena dokternya nggak ada, karena lagi sibuk semua ngatasin, lagi panik awal-awal. Akhirnya dia gak mengurungkan dirinya ya. Kayak tadi kita dengar kisah tadi juga ya, dari seseorang yang
nggak jadi untuk menyelesaikan hidupnya hanya karena dia, aduh kalau saya meninggal enak banget ini orang gitu Iya kan. kan, orang lain yang melihat gitu. Nah itu ada hikmahnya sih. Tapi setelah beberapa bulan kemudian apa yang terjadi tuh, We? Setelah after 2 years. Ada beberapa teman-teman komunitas juga menginisiasi adanya sebuah aplikasi atau apa. Udah ada Jadi ya, fasilitas ya, Ada fasilitas yang memfasilitasi teman-teman untuk bisa konsultasi secara online, dan ini tuh harusnya yang inisiasi itu pemerintah gitu. Jadi pemerintah menyediakan gitu, Harusnya memfasilitasi. benar. Aku juga setuju. Ya, memfasilitasi itu secara Iya. online. Jadi biar masyarakat ini tetap bisa menjaga kewarasannya ketika Yes, bener banget. sedang Sebelum Wela dengan teman-teman ini, masyarakat aja membutuhkan banget gitu loh. Ibu-ibu yang lagi stres ngadepin anak, pengen banget tuh curhat gitu kan. Apalagi teman-teman yang mengalami gangguan tersebut. Nah, saya juga setuju Wel kalau memang ada wadah untuk orang bisa 119 kalau emergency, kira ada ambulans gitu-gitu kan. Iya, Ya. betul. Nah, Outreach-nya ya. nah ini kita sebaiknya tuh juga punya klik tapi beneran langsung untuk bisa curhat kalau misalnya mereka membutuhkan layanan segera pada saat nggak bisa terhandle lagi. Memang sih dari pemerintah beberapa dinas nyatakan kepada saya tuh ada, cuman nggak begitu gaung. ya. Gitu. Kalau aku yakin gaung handphone saya tidak bakal sefull ini. Kalau memang itu bisa terhandle dengan baik. Ini banyak banget yang masih curhat sama aku. Nah, kembali lagi Wel. Terus kemudian pada saat kita terpuruk pada waktu itu tuh Wela 2 tahun, bagaimana Wela bisa survive dengan kondisi Wela? Ya, waktu itu kan pada saat terpuruk seperti itu nggak cuma saya tapi semua ya, semua orang saya pikir terpuruk. Nah, pada saat itu tuh terfikirkan kita harus ada usaha apa gitu kan, yang mendongkrak ekonomi kita gitu. Nggak bisa kan akan begini terus gitu. Tapi ternyata pada saat itu Wala pernah usaha makanan. Oh iya? Kan pernah usaha makanan. Aku nggak tahu gitu. tuh. Jadi kue-kue gitu kayak gitu. Tapi ternyata kondisinya itu di lapangan itu akhirnya pada saat COVID, pada saat pandemi itu ya, itu pedagangnya makin banyak, yang belinya justru Iya. ada kan. Sampai mie ayam dibikin frozen kan? Iya, betul. benar-benar semuanya. Iya, benar-benar makanan-makanan dijual. Jamu apa gitu kan. Karena saya termasuk orang yang melakukan juga, Wel. iya kan? Karena udah nggak tahu mau ngapain lagi di rumah, Iya. ngapain nih? Akhir kita masak-masak lah. Oh, Wela sempet itu. Iya, sempat gitu. Terus waktu itu. saingannya banyak. Ya gimana, susah karena kan kita terpentuk sama pengiriman ya, karena ini kan penjualnya makanan kan otomatis kita nggak bisa nginep terlalu lama ya. Kalau misalkan saya rumahnya misalkan di Jakarta Barat, terus yang belinya di Jakarta Selatan apa kan berat diongkir orangnya bener-bener. makanannya Jualannya kue. Iya. Kuenya nggak seberapa, ongkosnya mahal banget. Oke, itu kan itu alasannya. masalah lagi kan, Iya. kayak gitu. Nah, Oke, akhirnya berarti gagal, nggak usah lah gitu. Nggak, bukan bidangnya. iya, akhirnya maksudnya nggak ketemu hitungannya, hitungan ekonominya bukan nggak bukan ketemu, bidangnya, gitu tapi ya. bidangnya bisa juga masak, cuman akhirnya beralih ke yang lain. Iya, terus akhirnya ini nggak ketemu, aku nggak ketemu ininya, hitunganku nggak nyampe gitu loh, nggak ketemu. Terus apalagi akhirnya ada inisiatif lagi, suamiku itu mengajar online gitu kan, mengajar panahan online. Tapi lucu aja, dia jadi kayak juru parkir gitu, agak ke situ, tarik ke situ. Oh iya juga ya. Oh itu ya, trainer, coach, panah, Iya. tapi orangnya nggak ada. Oh my god, itu lucu banget sih. Kan dia harusnya di lapangan kan, tapi karena pandemi kan semua ditutup, akhirnya dia kan juga tetap di rumah kan juga kan. Nah terus si gitu. orang yang dilatih itu juga sosok memanah. Iya, Pakai apa? Pak, ada kayak pipa gitu, jadi kayak simulasi. Kayak gitu, jadi via Zoom gitu. Oh my god, tuh Ya, itu kayak gitu. kreatifnya manusia ya. Iya, Begitu dia kepentok, akhirnya ada aja alternatif. By the way, aku mau ngasih ke teman-teman ya, guys ya. Kalau Wela ini mungkin masih yang belum terupdate. Wela ini udah nikah, guys. Yeay. Ya. Wela udah nikah, emang bukan pengantin baru, jadi jangan salah. Jadi perjalanan Wela mungkin teman-teman perlu update setelah Wela itu mengalami proses ya untuk bisa recovery menjadi Wela yang benar-benar utuh gitu kan. Yang stabil. Yang stabil lebih tepatnya. Nah, Wela akhirnya menemukan tambatan hatinya gitu kan. Kemudian Wela menikah. Menikah di mana, Wel?
Menikah di kampung di Surabaya. Di Surabaya. Bagi Wela tuh Surabaya itu kampung ya. Padahal itu kota besar Wela. jadi menikahnya di Surabaya, kemudian abis menikah Wela akhirnya dikaruniai putri ya? Putra ya. Tepuk tangan lagi dong. Aplaus. Nah, putranya sekarang berusia 9 bulan. 9 bulan. Lucu banget deh. Namanya siapa? Kennard Jatayu Asmara Kandi. Apa tuh artinya, Wel? Jadi itu pemimpin laki-laki yang arif dan bijaksana sih sebenarnya. Oh, oke. Nah, setelah tadi Wela ceritain tentang masalah prosesnya dan Wela akhirnya berusaha untuk bisa bangkit, aku pengen dapat juga nih gambarannya pada saat Wela memutuskan menikah. Boleh ya? Boleh. Oke. Tambatan hati Wela ini, Wela bisa yakin sama suami nih, mantan pacar nih. Kenapa alasannya? Beliau support system saya, support system utama saya. Justru utama ya? Iya, utama saya. Support system utama saya itu suami saya dan saya. Jadi kami memang sudah terbiasa mensupport satu sama lain, tapi lebih banyak dia supportnya ke saya dalam melewati melewati proses-proses saya sampai berprogres sedemikian rupa. Jadi bagi orang dengan isu mental health kayak saya gitu kan, memang tidak gampang untuk mencari pasangan, tapi bisa. Ini penting banget ya, banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu misalnya punya gangguan kepribadian, misalnya bipolar atau misalnya kecemasan gitu kan, atau misalnya ya berbagai macam lah ya gitu. Itu seperti Bella bilang itu bisa. Tapi caranya gimana, Wel? Bahwa ada orang yang begitu tulus mencintai. Caranya gimana ya? Ada komunikasi jujur. Ya. Kita jujur, ya komunikasi. Intinya komunikasi, bahwa dari awal saya mengatakan bahwa ini kondisi saya. Ini kondisi saya seperti ini kondisinya, tapi saya berjuang. Tapi saya berjuang. Jadi intinya aku nggak menyerahkan hidupku sebelum gue gini, pokoknya lu nerima gitu. Enggak gitu. Jadi nggak menjadi permakluman yang 100% maklum gitu loh. Tapi dia harus tahu bahwa saya tuh punya effort untuk berproses gitu loh. Jadi punya ada usahanya untuk berproses. Aku berjuang dengan mental healthku ini gitu, isu mental health. Suami itu udah mengetahui ya, Wel, kalau misalnya Wela itu kadang, ingat gak sih, kadang-kadang kan sampai suami sempat nanya, ini kamu siapa nih, gitu loh. Dia harus bertanya itu kan, karena kan ada Andreas di dalam dirinya Wela pada waktu itu, ada terkadang Andreas, terkadang Bilkis, kemudian terkadang saya lupa namanya siapa lagi, Maura. Ya, Naura yang lagi tuh sempat mau pokoknya marah sekali sama saya, Naura dan beberapa kepribadian lainnya. Nah, si lagi tuh pacaran kan masih ya. Itu tahu teknik cara menghandle-nya. Iya. Dengan kan baik. Kopi yang ngoci. Iya. Bella jangan dibuka di sini, Bella. jangan dibuka di sini, maksud aku mau kamu cerita. Dibuka dong. Jadi tahu cara menghandle-nya dengan baik gitu ya. Iya. Pada saat tiba-tiba switching, udah tahu nih ini bagaimana penanganannya. Nah, Wela akhirnya jatuh hati dan benar-benar mencintainya karena ketulusan itu. Ya. Karena bagaimana ia masih ada dengan kondisi Wela. Itu alasannya Wela mau menerima. Iya, karena dia masih ada ketika saya dalam kondisi terburuk apapun gitu ya, sampai kondisi saya yang paling buruk dia itu ada gitu. Memang dia pernah lelah, pernah pastilah, namanya manusia ya, dia bukan dewa, bukan Tuhan ya. Dia pernah lelah gitu, tapi dia nggak nyerah itu. Aduh, keren banget kata-katanya. Dia pernah lelah tapi dia nggak nyerah. Quotes of the day from Wela today. Kamu boleh lelah tapi kamu jangan nyerah. Gitu ya. Iya. Pada saat mencintai seseorang udah nggak tahan lagi sama dia. Gitu kan, ngerti gak sih? Iya. Aku capek gitu, tapi gue nggak nyerah, tetap berpasangan sama kamu gitu loh, ngerti gak? Iya, jadi dia tuh nggak nyerahnya tuh bukan karena penasaran, tapi karena dia menganggap
ini orang manusia gitu loh, ini manusia dan dia pasti bisa hidup selayaknya manusia gitu. Dan ini harus dia bisa buktikan. Oke, nah itu Gitu. prosesnya. Ada nggak pernah lagi Wela kembali lagi switching? Ada, tapi enggak sesering yang dulu. Ada sih, ada. Dia pernah menjemput saya tiba-tiba ada di jembatan mana. Guys, ini bukan maksudnya underestimate ya dengan cerita. Iya. Tapi memang itu Wela ini lucu gitu loh, ngerti gak sih? Kita berdua ini udah saling tahu. Jadinya kamu jangan underestimate nanti tiba-tiba bilang ini gimana sih psikolog kok gitu loh. Enggak, maksudnya gini ya. Dan Wela kasih statement dulu deh, Wel. Iya. Wela sudah berkenan ya untuk menceritakan kisahnya Wela kepada saya di berkenan. podcast ya. Dan saya bersungguh-sungguh, maksudnya ini pure untuk agar teman-teman itu tahu bahwa kalau kita berjuang, kalau kita benar-benar merasa selalu akan bisa, pasti ada harapan. Ya. Pasti Tujuannya ada itu untuk teman-teman yang lain mungkin lagi terpuruk dengan persoalan dirinya ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke hal yang lucu tadi karena sebenarnya paling sehat adalah kita menertawakan diri kita sendiri loh, Wel. kamu Kadang saya ngaca loh menertawakan diri saya. Kamu bikin ulah apa? Padahal pada saat itu ini masih waktu pandemi ya, masih pandemi nih. Berarti Pada kamu saat masih itu, kadang-kadang ya, masih ada ya? Iya, waktu pandemi Seberapa awal. sering? Enggak, cuman 2-3 kali kayaknya. Oh, good. Seingat saya, karena laporannya begitu. Kepribadian yang lebih dari satu ini, dia punya alter ego. Alter egonya itu ia tidak bisa mengenal satu ego dengan egonya lain gitu. Jadi nggak kenal. Makanya Wela sampai bilang ini siapa pelakunya, dia sampai nggak kenal gitu loh. Pada saat Wela kembali ke Wela, karena kan tadi kan ada beberapa kepribadian. Jadi kalau si A melakukan tindakan tertentu, si B nggak tahu nih. Cici nggak tahu, D nggak tahu. Sampai pernah kejadian, saya kan ngasih treatment buat Wela tuh adalah kasih tugas sama Wela. Wela, kamu kerjain ini ya. Kamu tahu nggak baliknya kapan? 2 tahun. Saya bilang gini, si Wela kenapa nggak balik-balik ya? Si Wela ketawa dia. Wela, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Kenapa kamu ngabalin? Mbak, aku nggak bisa balik tiap aku nulis, si ini yang ngacoin. Terakhir apa yang terjadi teman-teman? Kosannya dibakar dong. Masih apa sebenarnya pelakunya ya, Wel? Enggak tahu. Ketawa deh sekarang. Dibilang kayak gini. Tapi saat itu kita ngomongnya nggak ketawa gini ya, teman-teman. Pas lagi ketemu tuh aku serius banget. Wel, kenapa bisa begitu gitu loh? Nggak tahu Mbak, itu siapa pelakunya Mbak yang terparah dibakar kos-kosan. Saking nggak mau buku yang harus ditulis sama Wela itu dikasih ke aku. Dia nggak bakar satu buku ya, Wel? Kosannya dibakar ya. Ini sebenarnya tujuannya membakar itu, tapi akhirnya nyaut gitu. Ya aku ketawa karena si Wela ketawa ya guys ya. Ini gini guys, jadi ada tugas dari Mbak Poppy. Menurut saya dari kacamata awam saya, tugas ini itu tugas yang sebenarnya kelihatannya simple, sepele. Tapi ya demi apapun ya, ketika ngerjakannya itu butuh butuh keberanian, butuh bisa mengeluarkan emosi, bisa mengendalikan emosi, bisa apa gitu loh. Bahwa percaya saya waktu mengerjakan itu guys, saya itu sampai saking saya takutnya, karena kan ketika saya mengerjakan itu tuh bisa efeknya itu bisa timbul sampai mual, muntah, GERD apa gitu, sampai ya psikosomatis gitu kan. Saya tuh sampai datang ke tempat yang itu tuh menurut saya itu silent, terus tempatnya itu artistik gitu kan. Di satu kuburan. Tuh kan, saya sebenarnya nggak mau ketawa nih, anak mancing. Iya, saya tuh sampai gimana ya, itu kuburan loh, kuburan real. Kuburan, tapi jangan bilang artistik kuburan, Wel. Lomba artistik loh. Ini teman-teman boleh coba juga. Kan kasih ide. Enggak. Maksud ide ketenangan. Maksud saya itu bisa. Kuburan di mana kamu datang, Wel? Di Museum Prasasti Jakarta. Emang ada kuburan di situ? Itu kan kuburan, Mbak. Museum Prasasti itu kan kuburan. Kan nggak up to date ya. Aku nggak tahu. Oke, berarti kamu ke sana? Ya, saya ke sana mengerjakan, saya menulis itu sampai saya nyakar tanah.
Masa sih, Bel? Iya betul, nyakat-nyakat tanah, nyambutin rumput, saking ngeluapin emosi. Daripada saya ngacak-ngacak kamar saya, kan mending di situ nyakat-nyakat. Kamu jangan kuburan orang juga, kamu cak-acak. Sampingnya kuburan. Jadi saya kira di penjaga kuburan nih akhirnya tahu siapa pelakunya. Nih pelakunya nih ya, kuburan di sebelahnya. Tapi gak kuburan orang kan kamu acak-acak. Ya di samping nisanya, itu kan kuburan orang-orang Belanda, kuburan ini kan. Di sampingnya itu saya acak-acak. Nah itu Lama namanya? Kamu lakuin itu? Lama, itu didampingi sama the one and only, my husband. The only one, satunya. Oke. Oh itu benar-benar ya. Iya, beliau tuh luar biasa. Saya tuh tertawa kenapa? Effort saya itu loh, jadi usahaku tuh aneh-aneh gitu loh, dan untuk memberikan satu tagline ketenangan itu, yaitu memang saya nyari gitu. Iya. Berarti tadi Bella mengatakan ya, ketenangan itu tidak didapat, tapi kamu yang nyari gitu. Walaupun jadi kamu jangan pernah berekspektasi kamu dapat ketenangan dari orang lain. No. Jadi ketenangan itu kita yang ngebangun, kita yang ngebikin. Walaupun caranya Wella dengan ke kuburan ya, tapi maksudnya seperti itu. Tapi kan kuburannya estetik. Oke, bisa jadi ide yang baik ya. Iya. Nah, oke Well. Kembali lagi Well. Nah, sampai seperti itu prosesnya Wella lakukan. Nah, pada saat Covid kan kemarin tuh udah agak aku kan nanya Well, ada kamu kembali lagi nggak segala macam? Enggak, artinya udah aman tuh Well. Iya, Hingga pada saat Covid kenapa kamu muncul lagi? Karena kamu sempat panik. Iya, panik dan blackout. Blackout itu penyebabnya terstimulasi. Nah, tadi kamu bilang kamu suami ngejemput di jembatan tuh gimana? Jadi pada saat itu memang ada beberapa di rumah saya itu kan dempet-dempet ya rumahnya. Jadi namanya orang itu kamu masih tinggal sama suami atau tinggal sama orang tua? Sama suami. Sama suami. Ya. Pas kan tinggal sama orang tua kan? Kenapa? Sekarang sama orang tua. Kemarin kamu video call sama aku ada mama. waktu ini enggak, itu waktu mama sedang kesini kan. Mama kan di Surabaya sebenarnya, tapi lagi di sini. Nah, itu kan kadang waktu pandemi itu kan namanya orang di rumah kan, apa kan pasti banyak cari pelampiasan, ada yang orang tua mukulin anaknya dan segala macamnya. Benar. Saya pertama masih oke, tapi lama-lama kan saya bagaimanapun juga sekuat saya menghadapi trigger kan kemudian gelisah. Iya, gelisah dan akhirnya trigger saya muncul lagi. Nah, kamu menjadi siapa lagi tuh? Kata suami. Tahu. Kamu pilih jadi siapa nggak tahu? Nggak tahu. Tiba-tiba pas sadar suami cerita diminta dijemput di somewhere. Bukan diminta dijemput. Pada saat itu kan saya sebenarnya saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh lagi ini kan mau jualan es. Jadi saya lagi bikin es gitu kan. Terus tiba-tiba begitu saya sadar itu saya udah ada di depan Alfamart di jembatan gitu loh. Depan jembatan gitu di pas kamu sadar. Iya. Jadi kamu tadinya lagi naik nuangin es, kamu mau ikat atau mau dijual. Terus kamu nggak sadar apa yang kamu lakukan, tiba-tiba kamu ada di Alfa sama blackout ada di Alfa sampai antara jembatan. Nah, itu bedanya, itu jeda kamu sadar itu berapa lama? Berapa jam? Ada, kalau saya lihat di ininya tuh 2 jam. Oke. Karena, dari mana suami saya tahu? Iya. Ternyata pada saat itu HP saya tuh off. Saya bawa HP, tapi HP saya tuh mati. Mati, terus kemudian justru teman saya yang ngabarin ke suami saya. Ternyata si alter ini berbicara dengan beberapa orang di kontak saya. Mungkin bahasanya sudah berbeda gitu kan, mungkin bahasanya sudah berbeda atau bagaimana. Mereka kemudian mengontak suami saya, "Wala di mana? Ada di rumah kok, tadi lagi ngikat es," gitu kan. Oh, coba dicek gitu. Ternyata benar, ketika suami saya cek, suami saya pada saat itu lagi ada di rumah temennya kan. Ciri-cirinya gitu ya, pada saat teman-teman kamu udah tahu karena kamu udah ceritain semuanya ya. Jadi kalau aku berubah atau suaraku atau aku melakukan perilaku tertentu, maka kamu langsung hubungin ini nih gitu ya? Iya. Okay. Jadi terus dihubungi, terus kemudian suamiku mencari, tapi HP-ku katanya tidak bisa dihubungin gitu. Nah, pada saat itu saya tuh tiba-tiba ada di jembatan itu dan
bingung, saya tuh bingung begitu Sadar. kok panas kan saya. Emang tengah hari kan. Kamu ngapain di situ? Kamu ngapain? Ya berdiri aja di jembatan itu berdiri iya, aja. Di Tapi jembatan tengahnya sungai kan. Terus loh, kok panas tengahnya ya? sungai. Iya, sungai lebar, sungai besar gitu. Terus kok panas ya? Loh, kok panas katanya, mana embernya? Kamu nyariin ember di situ. Terus kan lagi. Wela, astaga. Jadi jadi kayak kamu hilang, disappear, kamu tiba-tiba kok kamu ada di somewhere, terus tiba-tiba mana ember aku tadi kan isi air gitu kan. Iya gitu. Okay. Tapi memang pada saat isi air itu memang kondisiku tuh sudah tegang, Mbak. Saya memang udah ngerasain tegang gitu. Cuman saya kayak bawa ini gitu loh, bawa santai gitu. Tapi saya tuh ngerasa kayak ngedip, udah nggak? Kayak ngedip gini loh. Iya. Begitu saya buka mata, kok di ada di sungai. jembatan di sungai itu gitu. Luar biasa ya. Akhirnya saya nyari-nyari, orang saya jalan kaki ternyata nggak bawa apa-apa. Saya masih dengan baju rumah itu, dan saya jalan kaki. Untung ada HP kan. Terus begitu saya nyalain, ratusan miss call suami, temen, iya. Ada di mana, Wela? Ada di mana? Saya kan bingung, panik kan jadinya. Aduh, di mana nih? Waduh, kata saya. Dan itu lumayan jauh loh dari rumah. Oke, nah itu sekali. Habis itu ada lagi. Habis itu memang pada saat itu Mbak Popi memang sedang tidak bisa dihubungin. Ya, Terus I'm sorry. terus psikiater saya juga sedang memang tidak bisa dihubungin karena sedang cuti kayaknya. Terus tidak ada yang bisa saya hubungin. Terus pada saat itu memang saya juga yang harusnya, saya memang tidak minum obat banyak ya, tapi ada beberapa obat yang diminum memang untuk menstabilkan kondisi saya ketika saya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Nah, itu habis gitu. Dan kondisinya saya emang lagi banget tegang gitu. Ya tiba-tiba saya blackout. Saya ngerasa saya itu mencari-cari, wah hati-hati akan ada penculikan gitu. Kamu ngomong sama siapa? Enggak, saya dibilang gitu sama teman saya. Kamu ngomong sama teman kamu? Iya, kayak gitu? saya ngomong sama temanku. Nelpon atau apa? Nelpon, okay. hati-hati akan ada penculikan gitu. Terus apa teman saya, ini siapa? Terus dia kamu pakai suara yang berbeda. Iya. Jadi guys gini ya, ini menarik ya. Si Wela ini kalau misalnya lagi blackout, dia akan switching dengan alter ego tertentu, dia akan berubah total, including tone suaranya, including face-nya, tapi nggak tetap mukanya, cuma cara berpenampilan semua tuh bener-bener total, dan kamu nggak akan bisa memperkirakan Wela akan itu bawa tuh Wela itu bisa tiba-tiba suaranya suara cowok banget kan gitu kan, sampai bener-bener. Jadi kalau temennya bingung pada saat Wela telepon tuh hal yang wajar sih kalau misalnya berubah. Ya kayak gitu. Ya pada saat itu jadi temanku malah justru berantem gitu dengan saya waktu ditelepon, itu cerita teman saya. Nah ternyata memang saya sedang split pada saat itu. Nah pasti split ini pasti kebanyakan sih, nggak pasti, kebanyakan itu ketika saya sedang tidak didampingi seseorang. Jadi ketika blackout saya tuh nggak ada yang istilahnya gimana ya Mbak. Makanya kan banyak orang bilang kalau kamu depresi, kalau kamu apa, usahakan jangan sendirian. Itu betul. Itu betul ya. Ya, benar ya. betul. Karena dia perlu cerita dan dia perlu didengar. Betul. Makanya support system kamu nomor satu adalah suami. Nah, ceritakan, berarti itu udah selesai setelah COVID udah membaik kan? Udah membaik. Setelah itu malah masih pandemi itu saya sudah membaik. Akhirnya sudah membaik, sudah bisa menerima kondisi, bahkan kemudian saya berhasil hamil. Nah, Itu yang membuat saya semakin semakin healing gitu, semakin. Kenapa itu menjadikan healingnya kamu? Karena kebanyakan orang perempuan hamil itu hormonnya nggak stabil. Berbagai macam, aku nggak bisa nyebutin artisnya lah atau kasus-kasusnya ya, you know lah, teman-teman pasti tahu lah ya. Ada beberapa artis yang menggunakan kata masalah dengan kesehatan mental, bahkan bukan artis aja, tapi tokoh atau public figure. Begitu dia mengalami sebuah kasus yang berkaitan sama hukum gitu kan, akhirnya menggunakan
masalah dengan kesehatan mental sebagai the way, tata cara agar dia tidak terbebas dari kasus tersebut. Nah, tanggapan Bella gimana nih? Terlalu mudah rasanya.